Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dengan belajar matematika asik bersama inilah diri saya yaitu Mr. Sutarno. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ya. Nah, pertama yaitu pengertian persamaan kuadrat dan juga contoh-contoh bentuk persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat adalah kalimat terbuka yang hubungannya sama dengan variabel tertinggi pangkat 2. Oke. Contoh bentuk-bentuk persamaan kuadrat antara lain bisa kita lihat ya. Jadi semua ini hubungannya adalah sama dengan, terus variabelnya tertinggi pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Nah, sehingga secara umum kita bisa menyatakan bahwa persamaan kuadrat adalah secara umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan real, ya, ini A, B, dan C real. Real itu bisa pecahan, bisa bulat, bisa positif, negatif, dan syarat satu lagi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0 maka ini X kuadratnya ini jadi nggak ada, sehingga variabel tertinggi X-nya hanya pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 nggak ditulis, sehingga bukan persamaan kuadrat lagi, tetapi kalau pangkat 1 namanya persamaan linier. Oke. Nah, tentunya kita akan mengkaji berikutnya setelah tahu bentuk-bentuknya seperti apa, yaitu akan mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut ya. Nah, dari bentuk umum ya akan kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian dengan rumus ABC. Nah, dalam tutorial kali ini kita sampai di metode yang pertama. Nah, adapun metode kedua dan ketiga di tutorial berikutnya ya. Oke, kita kaji satu persatu untuk metode memfaktorkan dulu ya. Nah, perhatikan bentuk perkalian berikut ya. Kalau A kali B sama dengan 0 ya, perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka A-nya yang sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau A-nya 0 dikali B berapapun ya, nilainya 0. Nah, begitu pula kalau B-nya 0 dikalikan dengan A, A-nya itu berapapun, maka nilainya 0. Pada itu perkalian A kali B sama dengan 0, maka A-nya 0 atau B-nya sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini nantinya kita akan arahkan ke dalam bentuk perkalian dua bilangan seperti ini ya. Kan metode memfaktorkan ya. Oke, contoh supaya lebih jelasnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Ya, nomor 1 ini bentuk faktor persekutuan ya. Jadi persamaan kuadratnya ini ada yang metode memfaktorkan, ada beberapa bentuk ya. Jadi pertama bentuk faktor persekutuan ya. Nah, kita lihat X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Nah, antara X kuadrat dengan 5X itu ada faktor persekutuannya. Kita ingat kembali teknik memfaktorkan pada saat kelas 8 ya. Jadi memfaktorkan ya. Memfaktorkan bentuk faktor persekutuan. Jadi X pangkat 2 dengan 5X, faktor persekutuannya adalah X. Karena ini masing-masing bisa dibagi X ya. Sehingga jawab ya masing-masing kita bagi X, yaitu X dikali, nah X kuadrat dibagi X tinggal X, 5X dibagi X tinggal 5. Jadi X dikali X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau dikalikan kembali tentunya akan X kali X, X pangkat 2. X kali 5, 5X. Ya.
Nah, bentuk X dikali X tambah 5 sama dengan 0 ini bentuk perkalian dua bilangan. Bilangan pertama X, bilangan keduanya adalah X tambah 5. Nah, perkalian dua bilangan yang hasilnya 0 tentunya apa? X satunya yang sama dengan 0 atau X tambah 5 yang sama dengan 0. Ya, kalau ini sudah jelas hasilnya X1 sama dengan 0. Nah, berapa X2-nya? Yaitu tinggal hasilnya min 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi min 5,0 atau boleh juga ditulis 0, min 5. Nah, penyelesaian ini seandainya kita masukkan ke dalam bentuk persamaan kuadrat ini, maka hasilnya akan 0. Coba saja misalnya nih min 5 kita masukkan ke dalam ya min 5 pangkat 2 kan 25. Ditambah 5 kali min 5, min 25. 25 ditambah min 25 hasilnya 0. Begitu pula kalau 0 dimasukkan kemari, 0 pangkat 2, 0 ditambah 5 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Oke, jadi inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Ya, oke, kita lanjut. Contoh 2, ya, 3x pangkat 2 dikurangi 6x sama dengan 0. Ya. Nah, antara 3x pangkat 2 dengan 6x, kita lihat bilangannya dulu, 3 sama 6 masing-masing tentunya bisa dibagi 3. Ya. X pangkat 2 dengan X masing-masing bisa dibagi X. Sehingga faktor persekutuan antara 3x pangkat 2 dengan 6x adalah 3x. Ya, jadi jawab. Oke, sehingga kita keluarkan 3x. Nah, 3x pangkat 2 dibagi 3x tinggal x. Min 6x dibagi 3x tentunya tinggal min 2. Nah, ini sudah bentuk perkalian dua bilangan yaitu 3x dikali dengan x min 2. Hasilnya 0. Berarti 3x sama dengan 0 atau ya x min 2 sama dengan 0. Nah, yang 3x sama dengan 0 tentunya berapa X1 hasilnya? X1 tentunya sama dengan 0 dibagi 3 yaitu 0. Kemudian yang kedua, karena X min 2 sama dengan 0, maka X2-nya yaitu ini tinggal ditambahkan 2 ya. Jadi X2 hasilnya 0 tambah 2 yaitu 2. Sehingga penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah 2,0 atau 0,2 juga boleh. Oke, contoh 3, mirip-mirip. Nah, lihat bilangannya, ya, koefisiennya 15 dengan 10, berarti masing-masing bisa FPB-nya adalah 5. Ya, X pangkat 2 dengan X adalah X, sehingga faktor persekutuannya adalah 5X. Sehingga jawab, ya, 5X. Nah, ini dibagi 5X, tentunya tinggal 3X. Min 10X dibagi 5X tinggal min 2. Nah, ini sudah bentuk perkalian dua bilangan. Ya kan, yang hasilnya 0, maka 5x sama dengan 0 atau 3x min 2 sama dengan 0. Nah, sehingga x1 ketemunya 0, yaitu 0 dibagi 5. Nah, yang x keduanya 3x min 2 sama dengan 0, ya 0 tambah 2, sehingga 3x sama dengan 2, sehingga x2-nya sama dengan 2/3. Ya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 0,2/3. Oke, bisa dipahami kira-kira. Kita lanjut. Bentuk yang kedua yaitu bentuk selisih 2 kuadrat. Tolong dicermati, selisih 2 kuadrat. Jadi selisih. Nah, ini harus selisih, harus dikurang. 2 itu maksudnya ada 2 suku. Ini X pangkat 2 sama Y pangkat 2. Kuadrat itu maksudnya masing-masing pangkat 2. Nah, bentuk ini namanya bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, pemfaktorannya adalah X ditambah Y dikali X min Y. Jadi X pangkat 2 min Y pangkat 2 itu faktornya adalah X tambah Y dikali X min Y. Nah, kalian boleh dibalik, jadi artinya kalau ini dikalikan X tambah Y dikali X min Y, nanti kan hasilnya adalah X min pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Oke. Nah, yang bentuk seperti ini, nah kita cermati.
Misalnya A pangkat 2 sama dengan 25. Ya. Nah, kita arahkan ya ke bentuk X kuadrat min Y kuadrat. Jadi 25-nya harus pindahkan ke kiri sehingga A pangkat 2 min 25 karena ini plus ya. Nah, ini sudah selisih, ada dua suku, tapi A-nya kuadrat, yang 25-nya belum kuadrat. Nah, 25 harus diubah dalam bentuk kuadrat, yaitu 5 kuadrat. Sehingga A pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini sudah bentuk selisih 2 kuadrat, sehingga pemfaktorannya menjadi A plus 5 dikali A min 5 sama dengan 0. Nah, ini sudah berbentuk perkalian dua bilangan. Ya kan, A plus 5 dikali A min 5 sama dengan 0. Maka A plus 5 sama dengan 0 atau A min 5 sama dengan 0. Sehingga A1 sama dengan min 5, A2-nya sama dengan 5. Sehingga penyelesaiannya adalah min 5,5. Tolong cermati kembali ke soal. Jadi kalau A pangkat 2 sama dengan 25, maka A-nya itu bisa min 5, bisa 5. Kenapa? Karena min 5 pangkat 2 hasilnya 25. Nah, kalau 5 pangkat 2 juga hasilnya 25. Sehingga bisa kita simpulkan, kesimpulannya, jika X pangkat 2 itu sama dengan P, maka X sama dengan plus minus akar P. Ya, jadi ini, kalau A pangkat 2 sama dengan 25, maka A sama dengan plus minus akar 25. Akar 25 yaitu 5, sehingga A-nya adalah plus minus 5. Jadi plus 5 atau min 5. Ya, sehingga penyelesaiannya ada 2. Jadi kalau akar 25 sendiri, ya tentunya adalah 5. Ya. Jadi harus dibedakan antara bentuk A pangkat 2 sama dengan 25, ya. Itu A-nya adalah sama dengan plus minus akar 25. Oke. Kemudian contoh berikutnya yang kelima, masih selisih 2 kuadrat. Kamu cermati, ini yang pangkat 2 adalah B-nya. 4-nya belum dalam bentuk pangkat 2, 49 juga belum dalam bentuk pangkat 2. Nah, sehingga ini harus diubah dalam bentuk pangkat 2, jadi supaya menjadi selisih 2 kuadrat. Oke. Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2, sehingga 4B pangkat 2 itu sama dengan dalam kurung ya 2B pangkat 2. Nah, 49-nya adalah 7 pangkat 2. Nah, ini sudah bentuk selisih 2 kuadrat, sehingga pemfaktorannya tinggal 2B tambah 7 dikali 2B min 7. Perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka 2B tambah 7 sama dengan 0 atau 2B min 7 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Yang 2B tambah 7 sama dengan 0, itu 2B sama dengan min 7. Berarti B ketemunya min 7 per 2. Nah, yang 2B min 7 sama dengan 0, tentunya 2B sama dengan 7. Sehingga B sama dengan 7 per 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 7 per 2, 7 per 2. Oke, itu contoh 5. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. Jadi ini nih koefisien dari X pangkat 2-nya ini adalah 1. Ya. Oke, cermati. Nah, ini ya contoh 6. X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Ini kan hanya 1, nggak ditulis nih. Nah, pemfaktoran seperti ini tentunya kita mencari dua bilangan jika dikali sama dengan 8, dan kalau kedua bilangan itu ditambah sama dengan 6, yaitu 4 sama 2 atau 2 sama 4. Ya. Nah, sehingga X pangkat 2 plus 6X ditambah 8 sama dengan 0, ini difaktorkan menjadi apa? Tadi kan ketemunya kalau dua bilangan dikali hasilnya 8 ditambahkan 6, yaitu 2 sama 4. Sehingga faktor dari X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0, itu X tambah 2 dikali X tambah 4. Ya.
Boleh 4-nya yang di depan, 2-nya di belakang, nggak masalah. Ya. Nah, sehingga ini sudah bentuk perkalian dua bilangan yang hasilnya sama dengan 0. Nah, maka X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Kita selesaikan, maka X1-nya menjadi min 2, X2-nya menjadi min 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 4, min 2. Atau min 2, min 4 juga oke. Ya. Nomor 7. Nah, ini koefisien dari variabel pangkat tertinggi, yaitu Y pangkat 2 ini koefisiennya 1. Ya, nah ini juga sama seperti mirip dengan nomor 6. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya itu 12, kalau ditambah hasilnya min 8. Nah, ini tentunya ya bisa yang sesuai apa, yaitu min 2 sama min 6. Kalau min 2 dikali min 6 kan 12. Kalau min 2 tambah min 6, min 8. Nah, sehingga difaktorkan menjadi Y min 2 dikali Y min 6 sama dengan 0. Ya. Nah, perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka Y min 2 sama dengan 0 atau Y min 6 sama dengan 0. Sehingga Y1 ketemunya 2, Y2-nya ketemunya 6. Jadi himpunan penyelesaiannya 2,6. Oke, itu bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, A-nya 1. Ya. Nah, kita lanjut yang berikut. Sekarang bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, tapi A-nya tidak sama dengan 1. Bisa 2, 3, atau lebih, atau min ya. Oke, nah ini mengingat kembali ini ya. Perhatikan kembali perkalian berikut nih ya. Kalau 3X tambah 4 dikali 2X min 3, ya kan cara mengalikannya yang depan ini diuraikan 3X tambah 4. Itu artinya 3X dikali 2X min 3 ditambah 4 juga dikali 2X min 3. Nah, gitu ya. Diuraikan seperti ini. Kemudian dengan menggunakan distributif, kalikan 3X kali 2X, ya, yaitu 6X pangkat 2, ya kan, 3X kali min 3, min 9X. Ini kali sini 8X, 4 kali min 3, min 12. Nah, ada yang sejenis, yaitu min 9X ditambah 8X, hasilnya apa? Min 1X. Sehingga ini bisa disederhanakan kembali menjadi 6X pangkat 2 min 1X atau min X min 12. Nah, ini bentuknya dari kali. Ya, ini hasil perkaliannya nih ya. Perkalian dua faktor, hasilnya ini. Nah, tentunya ini 6X pangkat 2 min X min 12, itu kalau difaktorkan ya tentunya hasilnya akan sama dengan ini. Ya. Jadi misalnya nih, kalau pada bilangan yang biasa ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, berarti 6 ini bisa difaktorkan jadi 2 kali 3. Nah, sekarang bagaimana dengan pemfaktorannya? Nah, lihat cermati ya. Kan operasinya ini berkebalikannya ya. Lihat 6X pangkat 2 min X min 12 ya, dari sini nih. Akan kita faktorkan. Nah, tentunya kita cari dua bilangan. Kalau dikali kedua bilangan itu sama dengan hasil kali dari 6 dengan min 12. Ya, yaitu min 72. Tetapi kalau ditambahkan sama dengan ini. Ya, sama dengan min 1. Nah, cari dalam buku catatan kecil, kertas catatan kecil, yang dikali hasilnya min 72 kan min 1 kali 72 ya kan, min 2 kali 36, min 3 kali 24, terus dan seterusnya. Ini catatan kecil ya. Nah, dicari yang kalau ditambah itu hasilnya min 1. Nah, berarti bilangan minnya yang lebih besar. Nah, kayak kelihatannya ini nih ya. Hanya minnya adalah yang min 9 ya. Jadi min 9 kali 8. Kalau min 9 kali 8 hasilnya min 72. Kalau min 9 tambah 8 hasilnya min 1. Nah, sehingga bentuk ini, bentuk 6X pangkat 2 min X min 12. Nah, min X-nya ini, min 1X-nya ini kita uraikan, sedangkan yang lain tetap. Jadi 6X pangkat 2 tetap, ya kan? Nah, min 12-nya juga tetap.
Nah, min 1x-nya ini kita uraikan terdiri dari min 9 sama 8. Ya. Jadi min 9x tambah 8x. Kalau min 9x tambah 8x, berapa hasilnya? Kan min x. Jadi ini ya kan. Nah min 9 sama 8 didapatkan di sini. Boleh terbalik, misalnya 8-nya yang di depan. Jadi plus 8x sama min 9x, nggak masalah. Nah, selanjutnya tentunya kita kelompokkan ini dua suku ya. Ini dengan ini faktor persekutuannya apa? 6 dengan 9 faktor persekutuannya 3. Kan sama-sama bisa dibagi 3 ya, FBB-nya 3. Terus X pangkat 2 dengan X, FBB-nya X. Sehingga 6x pangkat 2 min 9x itu faktor persekutuannya tentunya 3x. Ya kan? 3x. Sehingga 6x pangkat 2 dibagi 3x, hasilnya 2x. Min 9x dibagi 3x, min 3. Nah, kemudian 8x dengan min 12 itu sama. Cari FBB-nya. 8 sama min 12 itu yaitu 4. Ya. 8x dibagi 4, tinggal 2x. Min 12 dibagi 4, min 3. Nah, sebagai ciri saja nih. Nah, ciri-cirinya begini. Yang ada di dalam kurung ini harus sama. Nah, ya ini sudah sama kan? Sudah sama. Kalau sudah sama berarti langkah kita sudah benar ya. Nah, berikutnya apa? Dipasangkan. 3x dipasangkan dengan plus 4. Nah, yang sama ini cukup ditulis sekali sehingga menjadi 3x tambah 4. Nah, dikali 2x min 3. Nah, cermati ya urutannya. Pada saat mengalihkan ya sampai dengan sini. Nah, pada saat memfaktorkan urutannya benar-benar dibalik ya. Ini sampai dengan ini. Jadi kalau memfaktorkan dari sini kemari ya kan, sana ke sana. Oke. Nah, itu sekedar mengingat kembali teknik memfaktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, A-nya tidak sama dengan 1. Nah, akan kita gunakan untuk menentukan atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ya. Oke, contoh 8 nih. 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kan A-nya 3, B-nya 8, C-nya 4. Ya. Nah, tentunya apa? Cari dua bilangan, kalau dikalikan ya kan, hasilnya 12. Dari mana 12? Hasil perkalian 3 dengan ini. Jadi A dikalikan dengan C. Dikalikan 12. Nah, kalau ditambahkan dua bilangan itu harus sama dengan B-nya ini. Ya, sama dengan 8. Jadi kalau ditambah sama dengan 8. Nah, tentunya coba dicari dalam catatan kecil. Kalau yang dikalikan hasilnya 12 ya kan, 1 kali 12, 2 kali 6. Nah, ini udah cocok ya, 2 kali 6 12. Sedangkan kalau 2 ditambah 6 8. Nah, sehingga 8x ini diuraikan menjadi ya 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi 8x-nya diuraikan menjadi 2x tambah 6x. 2 sama 6 diambil dari sini. Ya. Nah, selanjutnya seperti tadi, 3x pangkat 2 dengan 2x itu FBB-nya adalah x sehingga keluar x. Ya. X ya. Nah, 3x pangkat 2 dibagi x tinggal 3x. 2x dibagi x tinggal 2. Nah, sekarang 6x dengan 4, FBB-nya tentunya 2. Bisa dibagi 2 ya. Nah, bagi 2, jadi 6x bagi 2 tinggal 3x. 4 bagi 2 tinggal 2. Nah, ini sudah sama. Kan ciri-cirinya yang dikurung sama. Berikutnya dipasangkan antara x dengan plus 2. Jadi, x tambah 2 dikali 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka x tambah 2 sama dengan 0 atau 3x tambah 2 sama dengan 0. Yang x tambah 2 sama dengan 0 tentunya x1 sama dengan min 2. Nah, sekarang yang 3x
tambah 2 sama dengan 0, ini menjadi X2 nya nanti ya dikurangi 2 ya, sehingga X sama dengan X2 nya yaitu min 2/3, sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi min 2, min 2/3. Oke, nah contoh 9. Oke, A-nya 3, B-nya 5, C-nya min 12. Nah, seperti contoh 8, cari dua bilangan kalau dikali hasilnya, hasil kali A sama C, berarti 3 kali min 12 berapa? Min 36 ya. Jadi cari dua bilangan kalau dikalikan hasilnya min 36 dan jika ditambahkan hasilnya ini 5 ya. Hasilnya 5. Ya, kita lihat aja dalam catatan kecil perkalian yang hasilnya min 36 ya. Terus kalau ditambah itu plus, berarti bilangan yang besar yang plus ya. Oke, yang dikali hasilnya min 36 kan 1 kali min 36, 2 kali min 18, 3 kali min 12, 4 kali min 9. Nah, ini ya. 4 dengan min 9 ini seandainya 4-nya itu min, 9-nya itu plus, maka min 4 tambah 9 menjadi berapa? 5. Nah, berarti yang kita pakai adalah yang min 4 dikali 9. Ya. Nah, sehingga bentuk ini kita uraikan. 5x-nya ya kita uraikan menjadi apa? Yaitu 3x pangkat 2 plus 9x. Jadi 9-nya kita taruh depan, boleh, nggak masalah. Terus min 4x-nya di belakang, ya min 12 sama dengan 0. Ini kan tetap, min 12-nya tetap. Jadi yang diuraikan 5x-nya saja ya. 5x-nya diuraikan menjadi 9x min 4x. Nah, FEB dari 3x pangkat 2 ditambah nih 9x, tentunya FEB-nya adalah 3x, sehingga kita bagi 3x ya. Tinggal x. 9x dibagi 3x tinggal 3. Nah, antara min 4 dengan min 12 FEB-nya adalah min 4 ya. Min 4, jadi min 4x dibagi min 4 tentunya tinggal x. Nah, min 12 dibagi min 4 plus 3. Nah, ini yang di dalam kurung itu sudah sama ya. Sudah sama. Oke, berikutnya pasangkan ya. Pasangkan 3x dengan min 4. Yang sama ini tulis sekali. Ya, perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka 3x min 4 sama dengan 0, atau x tambah 3 sama dengan 0. Ya kan? Nah, yang ini 3x sama dengan 4, maka x sama dengan 4/3. Yang ini x sama dengan min 3, sehingga himpunan penyelesaiannya min 3,4/3. Oke. Ya. Kemudian contoh 10. Wah, meriah nih ya, contohnya banyak ya. 6 dikurangi 7x sama dengan 5x pangkat 2. Ini bentuknya masih enggak terurut ya. Nah, ini bisa kita urutkan tentunya ya. Kita urutkan ke dalam bentuk umum. Nah, kan kalau ke dalam bentuk umum kan begini. Jadi boleh saja misalnya ini menjadi 5x pangkat 2, 7x-nya pindah ke kanan, jadi tadinya min ke sini jadi plus 7x, 6-nya jadi min. Nah, jadi 5x pangkat 2 ditambah 7x min 6 sama dengan 0. Itu artinya ini yang di ruas kiri kita geser ke ruas kanan. Nah, boleh juga yaitu yang di kanan ke kiri sama saja, boleh saja. Jadi 6 tetap, min 7x tetap, 5x pangkat 2 ke kiri jadi min. Nah, akan kita coba dua-duanya apakah hasilnya sama. Nah, kita lihat ya. Oke, yang pertama ya, yaitu yang 5x pangkat 2 plus 7x min 6 sama dengan 0 ya. Nah, berarti cari dua bilangan, kalau dikali hasil kali A sama C yaitu min 30 ya, kalau ditambah adalah 7 ya. Kali min 30 ditambah sama dengan 7 ya, yang dikali hasilnya min 30. Oke. 2 kali min 15
3 kali min 10. Nah, karena kalau ditambah itu plus, berarti bilangan yang besar yang plus. Nah, ini kelihatannya sudah mendekati ini. Kalau min 3 kali plus 10, kan min 30. Kalau min 3 tambah 10, 7. Berarti yang cocok min 3 sama plus 10. Sehingga ini 7x-nya kita uraikan, ya, yaitu min 3x sama plus 10x. Sehingga menjadi, ya, atau ini 10x-nya duluan juga boleh, ya sama aja. Nah, faktor persekutuan antara 5x pangkat 2 dengan 10x tentunya 5x, ya kan? Sehingga nah min 3x sama min 6 faktor persekutuannya, jadi dikelompokkan dua-dua ya. Ini dengan sini, ini dengan ini, dicari faktor persekutuannya. Ini dengan ini faktor persekutuannya adalah min 3, ya. Kalau min 3x dibagi min 3 hasilnya x. Kalau min 6 dibagi min 3 hasilnya plus 2. Yang di dalam kurung sudah sama. Ya. Berikutnya pasangkan 5x dengan min 3. Yang sama ini dituliskan sekali aja, ya. Sehingga 5x min 3 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Nah, perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka 5x min 3 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Nah, yang pertama tentunya 5x sama dengan 3, x1 yaitu 3/5. Nah, yang kedua x2-nya tentunya berapa? Ya, tinggal min 2. Sehingga penyelesaiannya adalah min 2,3/5. Oke, itu yang bentuk pertama, ya kan? Nah, sekarang yang bentuk kedua, ya, kedua. Oke. 6 min 7x min 5x pangkat 2 sama dengan 0. Ya, seperti tadi kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya min 30. Kalau ditambahkan sekarang min 7. Berarti bilangan yang besar yang min ya, 10-nya yang min, yang ini ya. Sehingga 10-nya yang min. Nah, sehingga menjadi min 7x ini kita uraikan ini ya, 3x sama min 10x. Ya, jadi 6 tetap, min 7x diuraikan 3x min 10x, ya kan? Min 5x pangkat 2-nya tetap. Oke, 6 dengan 3 tentunya masing-masing ya, dikelompokkan dua suku. 6 dengan 3, FWB-nya 3. Yang min 10x dengan min 5x pangkat 2 tentunya FWB-nya min 5x. Sehingga menjadi, ya, 6 bagi 3, 2, 3x bagi 3 tinggal x, min 10x dibagi min 5x tinggal plus 2, min 5x pangkat 2 dibagi min 5x tinggal x. Ya, nah pasangkan 3 dengan min 5x, ya, terus 2 plus x-nya ini yang sama ditulis sekali. Sehingga menjadi 3 min 5x dikali 2 plus x sama dengan 0. Nah, perkalian dua bilangan hasilnya 0, maka 3 min 5x sama dengan 0 atau 2 plus x sama dengan 0. Yang pertama, ya tentunya 5x sama dengan 3, ya. Jadi x sama dengan 3/5. Yang kedua, x sama dengan min 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu min 2,3/5. Nah, jadi bentuk 1 dengan bentuk 2 hasilnya penyelesaiannya sama, ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu, yaitu tentang pengertian bentuk umum dan juga mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.